Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novinar Istiqomah dengan NIM 24010148 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Puja Aulia dengan NIM 2401101049. Kami dari kelas 24A2, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bangsa Surakarta. Video pembelajaran ini kami buat dengan tujuan bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah dasar pemrograman Prodi Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Muh Muhtarom SE Etskom Mkom. Semoga video ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki pada langkah-langkah menginstalasi bahasa pemrograman Python. Untuk langkah yang pertama, kita bisa masuk pada laman website https://www.python.org. Maka tampilannya akan seperti pada gambar di sini. Untuk langkah selanjutnya, setelah masuk ke dalam website Python, klik tombol download di sini pada tab navigation bar, kemudian pilih download for Windows. Berhubung menggunakan sistem operasi seperti Windows 10, kita menggunakan Python 3.11.2, merupakan versi terbaru. Setelah file installer Python berhasil di-download, tahap selanjutnya instalasi langkah-langkah adalah sebagai berikut. Double klik pada Python 3.11.2, kemudian akan tampil jendela install Python exe25. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi mengatur environment variabel di command prompt pada Windows secara manual. Selanjutnya, klik tombol Install Now untuk melanjutkan. Untuk selanjutnya akan tampil jendela Stop Progress. Seperti ini, maka kita harus menunggu proses instalasi sampai selesai. Setelah proses instalasi selesai, maka akan tampil jendela Stop was successful. Klik tombol Close untuk mengakhiri. Setelah kita selesai mengunduh atau menginstal, untuk memastikan apakah sudah berhasil menginstal Python, ketikkan perintah Python main version di command prompt seperti ini. Kemudian tekan tombol Enter pada keyboard. Jika berhasil, maka akan menentukan versi Python yang kita gunakan. Seperti ini. Di sini kita akan memasuki pada langkah-langkah menginstal Visual Studio Code. Untuk yang pertama, kita bisa memasuki website VSCode atau https://visualstudio.com. Maka akan muncul halaman seperti di atas ini. Pada sebelah di sidebar, kiri halaman terdapat tombol Download for Windows. Klik untuk memulai download. Langkah selanjutnya, unduh installer. Pilih installer sesuai dengan sistem operasi, yaitu Windows, macOS, atau Linux. Untuk Windows sendiri, kita bisa klik 2 kali pada file exe yang diunduh, ikuti panduan instalasi, dan centang opsi seperti Add to Path agar Visual Code dapat diakses melalui internet. Untuk selanjutnya, sebelum memulai setting, muncul jendela persetujuan persyaratan aplikasi. Baca persyaratan dengan seksama, kemudian centang kotak I accept to agreement, lalu klik next di sini. Selanjutnya, pada langkah ini kita dapat memilih komponen tambahan yang ingin diinstal. Kita bisa klik di sini. Setelah selesai kita memilih, pilih opsi sesuai dengan kebutuhan Anda, lalu klik next. Kita klik next lagi di sini. Setelah itu akan muncul seperti ini.
Setelah itu kita dapat memulai proses instalasi dengan klik install, lalu tunggu. Kita klik ini, lalu tunggu sebentar. Setelah selesai, maka akan muncul seperti ini, pada gambar seperti ini. Setelah selesai proses install, klik finish dan Viscode siap digunakan. Selanjutnya di sini ada inputan sistem pengelolaan pengambilan pakaian di laundry. Yang pertama, menginputkan item laundry dengan item kebaya sampai boneka. Di sini menyimpan daftar item pakaian dengan harga satuan. Contoh kebaya dengan harga 5.000, kemeja 4.000, batik 4.000, dan lain-lain. Kemudian menghitung biaya laundry berdasarkan kiloan. Di sini cuci kering Rp 15.000 per kilonya, cuci setrika Rp 10.000 per kilonya, setrika saja Rp 5.000 per kilonya. Kemudian input dari pengguna untuk jenis layanan laundry yang diinginkan. Jenis laundry, input pilih jenis laundry, kiloan atau satuan. Jika layanan tidak sesuai, biaya akan dihitung sebagai Rp0. Kemudian menginputkan informasi pelanggan. Di sini pengguna memasukkan data pelanggan seperti menginputkan nama, menginputkan alamat, menginputkan nomor telepon, menginputkan tanggal terima, dan terakhir menginputkan tanggal selesai. Kemudian pilihan layanan laundry, memilih jenis layanan, misal memilih jenis laundry kiloan. Menggunakan berat pakaian dalam bentuk kiloan seperti ini. Kemudian memilih jenis layanan, misal cuci setrika. Dan yang terakhir, jika memilih satuan, maka daftar jenis paket dimasukkan, daftar harga, dan menghitung total biaya berdasarkan jumlah item. Terus ada pencetakan struk. Program mencetak nota berisi informasi pelanggan seperti tanggal terima sampai dengan nomor telepon, total biaya, dan yang terakhir catatan ketentuan khusus untuk pelanggan seperti pengambilan harus disertai dengan bon dan dibayar dengan tunai. Ada juga bon ini berlaku 10 hari dari tanggal selesainya. Setelah itu coba kita run. Nah, kita memasukkan jenis laundry kiloan. Nama,
Nah, seperti ini. Kurang lebih ada nomor, tanggal terima, tanggal selesai, nama, alamat, nomor telepon, jenis laundry seperti cuci setrika, berat dalam kilo 12 kilo, harga 120.000. Seperti itu. Untuk program selanjutnya yaitu ada simulasi pemberhentian bus. Untuk line pertama ada total penumpang sama dengan 0. Variabel ini untuk melacak jumlah total penumpang yang ada di dalam bus. Lalu variabel berhentian sama dengan 5. Variabel ini yaitu jumlah total pemberhentian bus. Lalu ada variabel penumpang masuk sama dengan 10, 7, 15, 12, 8. Variabel ini yaitu daftar jumlah penumpang yang naik di setiap pemberhentian. Lalu ada variabel penumpang keluar sama dengan 2, 5, 8, 3, dan 4. Sama halnya, tapi sedikit berbeda. Variabel ini adalah daftar jumlah penumpang yang turun di setiap pemberhentian. Lalu kita print atau cetak simulasi sistem transportasi kota. Print, pemberhentian, penumpang masuk, penumpang keluar, penumpang di bus. For variabel i. For variabel i di dalam rank pemberhentian, maka variabel total penumpang lebih sama dengan penumpang masuk variabel i dikurangkan dengan penumpang keluar variabel i. Total penumpang plus sama dengan penumpang di variabel i dikurangkan dengan penumpang keluar dengan i, yaitu untuk menambahkan jumlah penumpang yang naik. Print f variabel i plus 1, variabel penumpang masuk, variabel i, variabel penumpang keluar, variabel i, lalu variabel total penumpang. Jika variabel total penumpang lebih besar, maka print total penumpang yang masih di bus, variabel total penumpang, atau else print bus kosong di pemberhentian terakhir. Langsung saja ini kita run, maka akan langsung tampil hasilnya seperti ini. Pada setiap pemberhentian, penumpang yang masuk ditambah ke dalam total penumpang, lalu penumpang yang turun dikurangi dari total penumpang. Setelah semua pemberhentian selesai, program mencetak total penumpang yang tersisa di bus. Untuk total penumpang yang masih di bus itu ada 30. Selanjutnya di sini ada sistem validasi data untuk registrasi event. Di sini print sistem validasi data masuk untuk registrasi event, menyambut pengguna dan meminta input data, nama, email, dan umur secara berurutan. Validasi nama memasukkan nama Anda minimal 3 karakter. Nama harus memiliki minimal 3 karakter. Kemudian, jika tidak, program mencetak pesan nama terlalu pendek. Silakan coba lagi. Kemudian validasi email, masukkan
email Anda. Dan email harus mengandung atau dot. Jika tidak, program mencetak pesan email tidak valid. Silakan coba lagi. Validasi umur. Masukkan umur Anda. Umur harus berupa angka dan minimal 17 tahun. Jika tidak, program mencetak pesan umur Anda harus berupa angka dan minimal 17 tahun. Silakan coba lagi. Validasi berhasil. Semua input valid. Program mencetak pesan keberhasilan dan menampilkan data yang telah dimasukkan seperti nama, email, umur. Dan setelah itu, setelah data berhasil divalidasi, program keluar dari loop dan selesai. Kita akan coba untuk run. Kita memasukkan nama minimal 3 karakter. Masukkan email. Masukkan umur. Dan muncul seperti ini, data berhasil divalidasi dengan nama Caca, email cacarisa@gmail.com, umur 19 tahun. Di sini ada sistem verifikasi login multitahap. Menginputkan selamat datang di sistem verifikasi login multitahap. Menyapa pengguna dan meminta untuk memasukkan username dan password. Jika username admin dan password 12345, login berhasil. Selamat datang admin. Jika login gagal, pengguna diminta mencoba lagi. Menu utama. Setelah login berhasil, pengguna diberikan 3 pilihan. Yang pertama adalah lihat data, kedua tambah data, dan yang ketiga keluar. Lihat data, program mencetak pesan bahwa data saat ini kosong. Tambah data, memasukkan data baru dan program mencetak konfirmasi. Keluar dari menu utama dan kembali ke sistem login. Pesan kesalahan. Jika pengguna memilih menu yang tidak ada di atas seperti menu lihat data, tambah data, dan keluar, maka menu tidak valid. Program mencetak pesan kesalahan. Username atau password salah, coba lagi. Dan pilihan tidak valid. Setelah itu, coba kita untuk run. Masukkan username. Masukkan password. Benar. Ini ada kesalahan. Kita harus memasukkan input di sebelah. Masukkan password. Kita ulangi sekali lagi. Kita run. Kemudian masukkan username admin. Masukkan password. Nah, seperti ini tampilannya. Login berhasil, selamat datang admin. Dan kita coba untuk memilih menu yang kedua.
masukkan data baru, kita ketikkan masukkan. Nah, selamat datang di sistem verifikasi login multitahap. Masukkan data baru berhasil ditambahkan. Dan ini akan berulang seperti kita masukkan username dan kita memilih menu seperti di atas, pilihan 1, 2, dan pilihan 3. Seperti itu. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan program pemantauan kualitas udara di suatu kota. Untuk yang pertama, ada import time, import random, lalu def, variabel pantau kualitas udara. Variabel ini bertanggung jawab untuk menjalankan sistem pemantauan kualitas udara. Variabel tingkat kualitas udara sama dengan baik, sedang, tidak sehat bagi kelompok sensitif, tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya. Variabel lokasi sama dengan Kota Malang. Print, sistem pemantauan kualitas udara. Print, F lokasi, variabel lokasi. Variabel pemantauan sama dengan true. Variabel pemantauan digunakan untuk mengontrol looping. Selama pemantauan bernilai true, program akan terus berjalan. Selanjutnya, while variabel pemantauan. Variabel AQ sama dengan random radian 0,500. Random radian 0,500 menghasilkan angka acak antara 0 dan 500 untuk mensimulasikan nilai AQ. If jika variabel AQ lebih kecil sama dengan 50, maka variabel tingkat sama dengan variabel tingkat kualitas udara 0. Elif atau pilihan lain, 51 lebih kecil sama dengan AQ lebih kecil sama dengan 100, variabel tingkat sama dengan variabel tingkat kualitas udara 1. Elif 101 lebih kecil sama dengan AQ lebih kecil sama dengan 150, maka variabel tingkat sama dengan variabel tingkat kualitas udara 2. Elif 151 lebih kecil sama dengan variabel AQ lebih kecil sama dengan 200, variabel tingkat sama dengan variabel tingkat kualitas udara 3. Elif 201 lebih kecil sama dengan AQ lebih kecil sama dengan 300, maka variabel tingkat sama dengan variabel tingkat kualitas udara 4. Else, maka variabel tingkat sama dengan variabel tingkat kualitas udara 5. Print F AQ, variabel AQ dikurang dengan variabel tingkat. Percabangan ini bertujuan untuk menentukan kategori kualitas udara berdasarkan nilai AQ. Lanjut, jika variabel tingkat in sangat tidak sehat atau berbahaya, maka print sebuah peringatan yaitu kualitas udara buruk hindari aktivitas luar ruangan. Variabel input pengguna sama dengan input, lanjutkan pemantauan ya atau tidak, strip lower. Input itu meminta pengguna meminta input dari pengguna. Untuk strip, menghapus spasi di awal akhir atau strip itu untuk menghapus spasi di awal atau di akhir input. Untuk lower, itu mengubah input menjadi huruf kecil. Selanjutnya, ada if variabel input pengguna tidak sama dengan ya, maka variabel pemantauan sama dengan false. Lalu print pemantauan dihentikan, tetap waspada dan jaga kesehatan.
selanjutnya langsung saja kita run. Maka akan muncul seperti ini. Program ini akan secara terus-menerus menghasilkan nilai AKI secara acak. Berdasarkan nilai AKI menentukan tingkat kualitas udara sesuai kategori. Lalu di sini pengguna diminta memilih untuk melanjutkan pemantauan, yaitu dengan ketik ya, atau untuk menghentikan pemantauan, yaitu dengan ketik tidak. Kita coba untuk ketik ya. Maka dia akan melanjutkan pemantauan. Ketika kita ketik tidak, maka akan muncul pemantauan dihentikan, tetap waspada dan jaga kesehatan.